Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Penny dalam channel Belajar Geografi. Kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik negara maju dan berkembang. Perkembangan suatu negara terjadi dalam tahap-tahap secara gradual. Menurut Walt Whitman Rostow, perkembangan suatu negara terdapat 5 tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap masyarakat tradisional atau the traditional society. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas. Hal tersebut ditandai dengan cara produksi yang masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional atau adat istiadat. Tahap yang kedua atau tahap prasyarat untuk lepas landas atau the precondition for take off. Pada tahap ini merupakan tahap transisi di mana masyarakat mulai mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan kekuatan sendiri. Satu hal yang perlu diingat yaitu pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai apabila diikuti oleh perubahan-perubahan lain dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut berupa kemampuan masyarakat untuk menggunakan ilmu pengetahuan modern dan membuat penemuan-penemuan baru yang bisa digunakan untuk menurunkan biaya produksi. Tahap yang ketiga adalah tahap tinggal landas atau take off. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi mulai terjadi. Sebuah pertumbuhan ekonomi harus terlihat dengan adanya suatu perubahan drastis dalam masyarakat. Contohnya adalah adanya resolusi politik, tercapainya kemajuan yang pesat dalam inovasi, serta terbukanya pasar-pasar baru. Dijelaskan ciri-ciri negara yang sudah mencapai tahap tinggal landas menurut Rostow adalah terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional bersih. Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi, dan juga terbentuknya kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang dapat menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi. Tahap yang keempat atau tahap kedewasaan, the drive to maturity, adalah tahap di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan berbagai teknologi modern pada hampir seluruh sektor kegiatan produksi. Dan tahap yang terakhir adalah tahap konsumsi tinggi atau high mass consumption. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari teori pertumbuhan ekonomi Rostow, dan masyarakat pada tahap ini telah berkembang secara mandiri. Selain itu, masyarakat juga mulai menekankan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan konsumsi kesejahteraan, bukan lagi pada masalah produksi. Untuk dapat mengklasifikasi suatu negara masuk kategori negara maju atau berkembang, kita tentu perlu memberikan indikator-indikator. Nah, yang pertama ini adalah indikator negara maju atau berkembang menurut Debris. Beliau adalah ahli geografi regional. Nah, menurut beliau ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan untuk bisa mengklasifikasikan negara itu masuk ke negara maju atau berkembang. Yang pertama adalah pendapatan nasional per kapita. Ini merupakan hal yang sangat umum karena ini juga menjadi indikator bagi hal-hal yang lain. Kemudian yang kedua adalah struktur mata pencaharian dari angkatan kerja. Apakah masih di sektor agraris atau sudah bergerak ke sektor non-agraris. Kemudian yang ketiga adalah produktivitas per tenaga kerja. Apakah masuk kategori rendah, sedang, ataupun tinggi. Yang keempat adalah penggunaan energi per orang. Jadi konsumsi energi per orang perlu kita pahami apakah dia masuk kategori energi per orang itu dikonsumsi secara tinggi ataupun rendah.
Yang kelima adalah fasilitas transportasi dan komunikasi per orang. Apakah sudah modern atau masih tradisional? Kemudian penggunaan logam yang telah diolah, sebagaimana kita ketahui logam adalah salah satu bahan dasar yang bernilai tinggi dan ini akan menjadi acuan yang penting. Dan ada ukuran-ukuran lain yang disampaikan oleh beliau, yaitu tingkat melek huruf atau literacy rate, tingkat penggunaan kalori per orang, persentase pendapatan keluarga yang digunakan untuk membeli bahan makanan, dan jumlah tabungan per kapita. Indikator yang kedua menurut United Nations Research Institute for Social Development, sebuah lembaga di bawah PBB, di mana ada beberapa indikator yang disampaikan. Yang pertama adalah tingkat harapan hidup atau life expectancy rate. Kemudian konsumsi protein hewani, di mana ternyata ada penelitian antara negara maju dan berkembang, itu konsumsi protein hewaninya cukup timpang. Kemudian persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kemudian persentase anak-anak yang belajar di pendidikan kejuruan. Jumlah surat kabar, jumlah telepon dan radio, ini sama seperti yang disampaikan Debli ya, ada komunikasi juga. Kemudian persentase penduduk yang diam di kota, jadi berapa banyak orang yang diam di kota dibandingkan dengan yang di desa. Kemudian persentase penduduk yang kerja di sektor pertanian, di sektor agraris atau industri, nanti kita akan bandingkan di sini. Dan persentase angkatan kerja yang bekerja di bidang jasa dan industri, ini seperti yang saya sampaikan tadi, nanti akan dibandingkan. Dan yang terakhir adalah konsumsi listrik dan energi per kapita. Ada banyak lagi sebenarnya pihak-pihak yang memberikan indikator-indikator untuk mengklasifikasikan negara masuk ke dalam negara yang maju atau berkembang. Namun di sini yang perlu saya sampaikan adalah rangkumannya. Jadi indikator secara umum ini ada 6, yaitu yang pertama adalah keadaan ekonomi, di mana dalam keadaan ekonomi ini ada sub-indikator yaitu pendapatan ekonomi per kapita, tingkat pertumbuhan ekonomi, kegiatan perekonomian yang utama dari masyarakat, kemudian ketersediaan modal, dan pemanfaatan sumber daya alam. Indikator umum yang kedua adalah kondisi penduduk. Di sini kita akan bertumpu pada pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk. Dan untuk yang terbaru nanti akan ditambah dengan life expectancy rate. Kemudian indikator yang ketiga adalah tingkat pengangguran. Jadi seberapa besar angka penganggurannya. Kemudian keempat, tingkat pendidikan. Yang kelima adalah keadaan sosial budaya, termasuk di sini nanti adalah politiknya. Dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Ini yang akan sangat terlihat secara nyata dalam pengamatan kita sehari-hari. Berdasarkan indikator-indikator yang sudah kita pahami tadi, maka kita bisa melihat klasifikasi negara yang disampaikan oleh beberapa pihak. Kali ini yang saya sampaikan ada 2, yaitu menurut PBB dan World Bank. Nah, klasifikasi negara menurut PBB dibuat oleh badan yang ada di bawah naungan PBB, yaitu World Economic Situation and Prospect atau kita singkat WESP. Menurut WESP, negara-negara di dunia ini dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu developed economy, yaitu negara dengan ekonomi yang sudah maju, kita bisa katakan sebagai negara maju. Kemudian economies in transition, jadi negara-negara yang berada pada tahap transisi. Negara-negara ini nanti bisa masuk ke kategori-kategori yang berbeda. Jadi satu negara mungkin dia akan bisa masuk ke beberapa kategori. Dan yang terakhir adalah developing economies atau negara yang ekonominya sedang berkembang. Nah, untuk klasifikasi menurut WESP ini, dia juga membuat subdivisi dalam klasifikasinya. Nah,
Apa saja definisinya? Yang pertama adalah negara-negara yang pengekspor minyak. Ya, jadi ini adalah negara-negara yang memiliki sumber daya alam melimpah berupa minyak bumi, dia akan diekspor dan biasanya ini akan menjadi negara-negara yang kaya. Namun kaya tidak berarti pasti merupakan negara maju. Kemudian yang kedua adalah economies by per capita GNI, atau negara-negara yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan pendapatan per kapitanya. Ini nanti akan digunakan oleh World Bank. Kemudian yang ketiga adalah least developed country, atau negara yang kurang berkembang. Kemudian heavily in-debt poor countries, atau negara miskin yang memiliki banyak hutang. Kemudian yang kelima adalah small island developing countries. Ini adalah negara-negara kecil yang berupa pulau-pulau atau kepulauan. Dan yang terakhir adalah landlocked developing countries, atau negara yang terkepung oleh daratan, jadi tidak memiliki lautan. Klasifikasi yang berikutnya menurut World Bank di sini berdasarkan pada pendapatan per kapita. Nah, menurut World Bank ada 4 klasifikasi. Yang pertama adalah negara dengan pendapatan rendah, dengan di sini kriterianya adalah pendapatan per kapitanya kurang dari 1.035 dolar Amerika. Kemudian ada negara dengan pendapatan menengah rendah, Indonesia termasuk di sini, yaitu dengan pendapatan per kapita antara 1.036 hingga 4.085 US dollar. Kemudian ada pendapatan menengah atas, di mana di sini kriterianya adalah pendapatan per kapitanya 4.086 hingga 12.615. Dan yang terakhir adalah high income country, atau negara dengan GNP yang tinggi, yaitu yang lebih dari 12.615 US dollar. Nah, berdasarkan pada indikator dan juga klasifikasi yang sudah kita pelajari, maka kita akan bisa menemukan beberapa ciri-ciri negara berkembang, yaitu yang pertama adalah tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, biasanya lebih dari 2%. Kemudian tingkat pendapatan, pendidikan, dan pelayanan kesehatannya masih rendah. Biasanya kita bisa melihat ketimpangan pendapatan yang mencolok yang menyebabkan standar hidup rendah. Ya, iya, kadang-kadang ada kelompok masyarakat di dalam suatu negara yang berkembang itu yang memiliki pendapatan tinggi tapi jumlahnya sedikit, dan itu nanti ketika kita rata-rata GNP kita akan menjadi tampak tinggi tetapi ternyata tidak merata bagi semua masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah angka ketergantungan penduduknya tinggi, jadi masih timpang antara yang produktif dengan yang tidak produktif. Kemudian angka pengangguran baik yang nyata maupun terselubung tinggi, tingkat produktivitasnya masih rendah. Kemudian ketergantungan pendapatan sangat bertumpu pada sektor pertanian atau agraris, dan ekspor yang dilakukan adalah ekspor pada bahan-bahan mentah, bukan ekspor barang-barang yang sudah menjadi barang siap pakai. Kemudian pengelolaan informasi masih sangat terbatas dan pasarnya tidak sempurna. Dan yang terakhir adalah aspek hubungan internasionalnya masih rapuh. Jadi bargaining position kita di dunia internasional masih tidak begitu bagus. Bagaimana dengan ciri-ciri negara maju? Ciri-ciri negara maju sebagian besar merupakan kebalikan dari karakteristik ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama, tingkat pertumbuhan penduduknya rendah. Bahkan di beberapa negara yang maju, tingkat pertumbuhan penduduknya sampai angka minus. Kemudian yang kedua, persebaran penduduk terkonsentrasi di daerah perkotaan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sudah beralih dari ekonomi agraris menuju ke industri. Kemudian yang ketiga adalah tingkat kelahiran dan kematian penduduknya rendah, menunjukkan fasilitas kesehatan di negara tersebut sudah bagus. Kemudian tingkat buta hurufnya rendah, artinya
angka literacy rate-nya sudah tinggi, kemudian tingkat harapan hidup atau life expectancy rate-nya tinggi. Yang berikutnya adalah pendapatan per kapitanya sudah tinggi, GNP-nya ya. Kemudian penduduk wanita yang berstatus menikah berumur lebih dari 19 tahun, artinya tidak menikah dalam usia yang muda dan banyak menggunakan alat kontrasepsi. Demikian paparan saya mengenai karakteristik negara maju dan berkembang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.